pernah nyeletuk. Hanya ada 3 orang cendekiawan muslim di Indonesia ini. Pertama Pak Nurholis Majid, kedua Pak Quraisy Shihab dan yang ketiga Pak Syakur. Namun, kalian tak mungkin tahu siapa Pak Syakur itu. Karena hidup beliau di kampung terpencil nun jauh di sana. Dari ketiga nama yang disebutkan Gus Dur itu, hanya Pak Abdul Syakur Yasin yang tidak begitu dikenal oleh khalayak masyarakat umum. Walaupun namanya belakangan menjadi viral di media sosial khususnya di YouTube dengan munculnya channel ofisial pengajian umumnya dengan nama akun Kiai Haji Buya Syakur Yasin Ma. Buya Syakur, begitu sapaan akrab jamaah kepadanya. Sesuai dengan cerita Gus Dur di atas, adalah seorang kiai yang mempunyai pemikiran keislaman yang sangat rasional. Tetap mendorong orang untuk berpikir, untuk membaca secara kritis, ya kan? Artinya jangan takut Anda murtad karena berpikir, karena malah justru ada jaminan ketika Anda berpikir, kalau Anda berpikir benar dapat 2, kalau berpikir Anda salah dapat 1. Jadi orang berpikir tetap dianggap positif dan dapat imbalan berpikir. Salah benar dapat imbalan. Tetapi yang berdosa adalah yang tidak berpikir. Jadi ketika kita mengkritisi agama kita, kitab-kitab ini, itu nggak usah takut murtad, ngapain? Malah dapat pahala kok. Kalau salah juga dapat pahala, bukan murtad kok. Mereka aja yang beranggapan itu konteksnya kan itu. Jadi bukan berarti saya mengatakan jangan takut murtad, saya menganggap remeh kemurtadan. Ya segimana nih persoalannya? Ya kan itu persoalannya kan, itu konteksnya apa? Jadi bukan saya menganggap remeh tentang masalah murtad, tidak usah takut murtad. Itu artinya ya silakan murtad mau, bukan itu maksudnya. Bahwa jangan takut Anda menjadi murtad ketika Anda berpikir kritis. Kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya? Ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca, berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Memberikan tanggung jawab kepada kamu untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya material ataupun juga membangun peradaban maddiyan wa hadariyan. Dan untuk memakmurkan bumi itu salah satunya dilakukan dengan pengembangan ekonomi, baik yang menyangkut sektor pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, keuangan, dan lain-lain. Dan untuk itu, untuk bisa membangun ekonomi, kuncinya atau kunci utamanya adalah melalui sumber daya manusia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi yang muttaqin dengan generasi yang mu'amirin, ini artinya kita membangun sumber daya manusia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga memiliki iman dan takwa atau imtak. Jangan hanya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, situ aja, bukan. Engkau adalah bangsa yang paling hebat di dunia ini, bukan. Teruskan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf itu artinya apa? Keadilan sosial. Wa tanhauna 'anil munkar, jadi apa namanya, supremasi hukum, baru namanya hebat. Jangan kau biarkan di negeri ini ada orang mati kelaparan. Jangan kau biarkan ada anak-anak kita yang cerdas tidak bisa sekolah. Jangan kau biarkan ada orang yang jatuh sakit tidak bisa berobat di negeri ini.
Anda akan menjadi bangsa yang paling hebat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Saya mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Profesor Dr. Kiai Abdul Syakur Yassin. Saya mengenal Buya Syakur sebagai ulama cerdas dan karismatik yang kiprahnya merentang luas, menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Beliau bukan hanya penyebar risalah agama Islam, melainkan juga pembawa pesan kebijaksanaan dan cinta kasih untuk sesama. Kepribadian karismatiknya menjadikan Buya Syakur dihormati dan dicintai oleh banyak orang, sehingga warisan kebaikan dan ilmunya akan terus dikenang. Kepada segenap keluarga Buya Syakur, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Cadang Pinggan Kertasmaya Indramayu, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Kehilangan seorang ulama besar seperti Buya Syakur bukan hanya kehilangan bagi keluarga, tapi juga kehilangan bagi bangsa Indonesia. Ya Allah. Terus yang keempat, Islam tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Karena apa? Tidak ada kesempurnaan di bumi ini, kata Buya Syakur. Memang betul, manusia ini tidak ada yang sempurna, tetapi Nabi Muhammad diutus sebagai penyempurna. Yang sempurna itu adalah Islamnya, Bapak. Yang tidak sempurna adalah orangnya. Jangan salahkan Islamnya. Kalau Islamnya itu sudah paten, baku, dan mutlak. Yang tidak sempurna adalah penganutnya, orangnya, muslimnya. Jangan dianggap sama rata. Islam tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Ya Allah, menganggap Islam tidak sempurna, Nabi Muhammad tidak benar. Ini sudah dua kriteria yang bisa membuat manusia keluar dari Islam. Makanya digotong pakai peti. Belum sempurna, supaya mereka sadar. Karena mereka meyakini sudah sempurna, maka semua isi kandungan keputusan hukum-hukum agama yang berlaku berjalan sampai 1400 tahun sampai sekarang itu sudah sempurna. Tidak boleh dibatalkan, tidak boleh direvisi, tidak boleh disempurnakan, dan tidak boleh diganti. Tetap berlaku sepanjang zaman. Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna, maka perbudakan adalah boleh. Ketika Arab Saudi melarang perbudakan, mereka demo. Kenapa melarang perbudakan? Padahal Allah tidak melarang perbudakan. Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek di pasar? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Enggak. Sudah sempurna, ya berarti boleh. Negara boleh melarang. Sudah sempurna. Jadi anak perempuan kita dikawinkan umur 5 tahun dikawinkan, sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Hak cerai suami di mulut suami, kapan saja bilang anti tolak, sah jadi cerainya. Siapa yang membela si perempuan? Perempuan manusia bukan sih? Kita bela di proses pengadilan. Demo juga mereka tahun 70-an demo. Bagaimana melarang mencabut hak cerai suami, diserahkan ke pengadilan. Islam tidak melarangnya. Oh, jadi sempurna. Itu persoalan. Jadi Anda merasa nyaman ketika anak kecil dikawinkan. Anda merasa nyaman anak perempuan bisa dipaksa. Anda merasa nyaman hak cerai di mulut laki-laki. Anda merasa nyaman istri sakit tidak wajib diberi nafkah. Kalau perlu saya bawa kitabnya, Madzhabul Arwah, bab nafkah. Jadi kalau istrinya sakit, suami tidak wajib kasih
karena barangnya tidak bisa dipakai.